Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, terima kasih banyak semua kepada teman-teman pecinta Solata BM2. Terima kasih banyak, Tuhan berkati, yang mana selalu stay dan selalu bersama-sama dengan Pak Bom. Kita sama-sama memberitakan firman Tuhan, baik yang baik-baik ya, jangan dilecet yang jangan kasar ya. Memberitakan firman Tuhan saja. Kalau dia rusak begitu, setelah Pak Bom di WA, Pak Bom blokir, nah, nanti saya blokir. Ya, sesudah admin ya blokir. Dan terima kasih juga buat kepada teman-teman semua, terima kasih banyak yang bersama-sama dengan Pak Bom dalam arti membantu pelayanan ya. Pak Bom memberitakan firman Tuhan dan teman-teman yang membantu dalam pelayanan secara kasih spot, doa maupun bantuan dalam bentuk materi. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Pak Bom dengan rendah hati, Pak Bom ucapkan terima kasih banyak sudah bantu, karena siaran ini bukan karena siarannya Pak Bom, bukan. Pak Bom hadir di dunia ini, di dunia YouTube ini karena semua keinginan pencinta Solata BM2. Karena mereka pencinta sama Pak Bom bikin YouTube boleh. Ya. Jadi ada anak-anak Tuhan, beliau yang men-spot, mengawali dengan memberikan dukungan biar Pak Bom bisa bikin studio, beli alat-alat. Nah, nanti kita tambah satu-satu. Terima kasih banyak. Dan pertama-tama saya ucapan terima kasih buat Ibu Sylvia. Ibu Sylvia yang ada di Australia. Beliau yang selalu mendukung ya, dan mendukung siaran Solata BM2 dan mendukung di dalam beberapa apologet Kristen. Yang mana tadi Pak Bom sudah hubungi satu persatu. Terima kasih banyak Bu Sylvia. Shalom, di Australia sekarang sudah jam 11 malam mungkin ya. 10 malam atau jam 11 malam di Australia. Dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Ibu Gerbang Kasih, Ibu Meta, kemudian Ibu Ika yang ada di California, terus Pak Stanley di California, terus Ibu siapa ya? Ya, Ibu Elita yang ada di Amerika Serikat, terus Pak, nah saya melihat dulu, saya lupa lagi, aku timar. Ntar loh. Pak Ian Tobing di Denmark. Halo Pak Ian Tobing, sudah ya? Sudah, mereka sudah bagi kue-kue Natal itu. Pak Ian Tobing ya. Terus Ibu Nurhayati tadi, Ibu Ika, terus Pak Binsar Sagala, terus Pak Franciscus Kiatma, terima kasih banyak, terus berkati, Pak Charlie Maruli yang selalu dengan Pak Bom, selalu ya, kalau Pak Bom sudah mulai ngantuk, loyo, langsung Pak Bom pergi beli ini dulu cemilan, beli minum sedikit, beli kopi. Pak Charlie Maruli ini paling tahu. Tempat tadi malam memang Pak Bom, tadi malam jujur Pak Bom swak ya, lemas sekali. Memang ada sesuatu ya, mungkin kecapean kah. Kemudian buat Pak Otto Wong, terus Pak Santoso, teman-teman. Kemudian di Swedia, Ibu Budi Hartiningsih. Kemudian yang ada di Prancis, Opung ya, Utara Barat. Kemudian di Belanda, Ibu Elis, sama oma-oma dorang oma-oma dorang di Belanda. Halo Belanda, Nederland, halo. Bilang tanggal 25 Pak Bom Natalnya Anda. Natal no, pulang gereja dulu. Nanti kita kasih kode. Kita WA ke sana, kita sepulang gereja. Terus biar ada tamu di rumah, kan ada macet di rumah toh. Telepon saya gak apa-apa live. Kamera begitu. Live toh, tidak apa-apa. Terus kemudian Ibu Sarti yang ada di Belanda, terus teman-teman yang ada di
Irlandia, terus di Inggris, di mana lagi? Ya di Jerman, Jerman. Halo Bu, yang di Jerman. Aduh, siapa DP nama ya? Di Jerman nih. Lupa lagi. Aduh, ini sudah waktu ya. Teman-teman banyak. Sampai lupa-lupa dan lupa. Tapi tetap Pak Bobom tidak lupa ya. Kalau Pak Bobom memang soalnya menyiar sampai pagi, persiapan, bangun dulu, kerja sedikit, habis itu tidur lagi, habis itu bangun, bikin apa? Ya, bikin inilah. Ya, ada sesuatu yang Pak Bobom kerjakan. Dan susun persiapan. Dan kemudian Pak Bobom kontak teman-teman, bagaimana persiapan Natal. Jadi rencana nanti Solata BM2 bikin pre-Natal ya, sambutan Natal. Nanti sambutan Natal mungkin tanggal 23 kan? Ya, lusa ya? Berapa? 20? 21? Iya lusa, 23 ya. Nanti saya tanya dulu siapa tahu ada sponsor kan? Sponsor Natal, aduh, Pak Bobom belum ada siap-siap ini. Ada sponsor Natal. Mungkin dari Jepang ada kan? Aduh, belum ada lampu Natal lagi. Nah, dan teman-teman semua yang sudah bantu dalam pelayanan Solata BM2, Pak Bobom tidak sebut nama satu persatu. Terima kasih banyak juga buat Pak Tony Patulak, terus Thomas Nauli, terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Dan teman-teman semua yang Pak Bobom tidak sebut satu persatu, jangan marah ya. Pak Bobom suka lupa jadi. Yang penting semua kita sehat-sehat, Pak Bobom bawa dalam doa. Bukan Pak Bobom yang balas, nanti Tuhan yang berikan kesehatan. Yang penting kita sudah dapat nafas kehidupan, kekuatan kesehatan. Saya malam hari ini memang bukan apa, tapi memang judul ini memang sudah 2 hari persiapan. Pak Bobom sudah persiapan ya, karena kemarin mau bahas tentang 25 Desember, dan malam hari ini sebenarnya kemarin Pak Bobom buat khotbahnya, tapi karena mau jadwal 25 Desember ya Pak Bobom mundur di sini. Dan besok mungkin mengenai tentang ayat terkait ya. Dan kemudian saya mau kasih tahu bahwa teman-teman dari sebelah ini memang saya tunggu-tunggu ya semalam ya. Jadi mereka ada bikin judul, mereka judul begini. Kita tidak bisa membuktikan 25 Desember itu Natal. Dari malam saya tunggu-tunggu mereka ini ya, ini channel ini ya, Aditya Taliang ya. Nih, mereka ambil foto-fotonya kami semua, saya, Rudi Yohanes, Edis TV, dan Bauti Watimena, katanya kami nggak bisa buktikan. Saya tunggu kalian ya, di sini ya. Kalian hanya mengemis saja ya, untuk kalian mendapatkan viewer atau mendapatkan kalian tidak bisa dapat makan ya kalau jual-jual, tidak jual Alkitab atau tidak jual-jual apa yang kalian punya mau ya, pembohong ya, orang-orang pembohong ya. Tapi saya yakin semakin mereka berbohong, semakin orang semakin banyak bertobat ya, karena mereka manusia sekarang sudah pintar ya. Kalau kalian yang nggak pernah keluar dari Indonesia ya memang otaknya begitu, otaknya ngeres, otaknya ke belakangan, namanya saja Abdul ya. Jadi mereka punya otak sama dengan tempurung kelapa, cuma ada di tempurung kelapa, jadi nggak bisa berkembang. Dan mereka tidak berani, pada waktu kita jelaskan mereka tidak berani, karena mereka memang ilmunya sampai di situ, tapi biarlah saja mereka. Iya, rencana saya mau Natal bersama dengan Solata BM2 ya. Tapi tim-tim juga nih, teknisi juga sudah tidak ada, cuma Pak Bobom sendiri. Ya nggak apa-apa lah, nanti Pak Bobom malam jelas tanggal 24 tidak bisa ya, nanti Pak Bobom pulang gereja dulu. Kalau memang ada waktu untuk menyiar, Pak Bobom menyiar, karena tanggal 25 kan kita Natal ya, 24 malam kudus, kita full. Nanti kita lihat lah. Kalau memang Pak Bobom bisa menyiar, salam-salam, Pak Bobom buka sebentar aja, mungkin 2 jam kan. Oh, sepatu cerita-cerita saja. Dia judul itu ngobrol menjelang Natal. Ya, dia judul ngobrol menjelang Natal. Apa artinya? Gojenal. Gojenal, janganlah. Lama lucu-lucu ya. Ngobrol bebas Natal ya. Tolong ya, bikin judul ya teman-teman ya. Yang nonton live chat bikin judul. Paling bagus apa judulnya ya.
Kan soulmate, Solata menjawab netizen. Nah, terus kalau menjelang Natal apa? Ngobrol apa? Ngobrol menjelang Natal. Mau mentol, mau mental, mau mental aja, gak usah cari nama yang lucu-lucu aja. Ya, mau mental lah. Nah, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di Australia, semua, termasuk itu ibu, yang pertama Ibu Sylvia ya, di Australia, terus kemudian Timur Leste, kemudian teman-teman yang ada di Papua Barat, Papua, Pulau Maluku, Kepulauan Ternate, Halmahera, semua Kepulauan Maluku. Tuhan Yesus memberkati, dan teman-teman yang ada di ya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ya. Kemudian di Pulau Bali ada Pak Made, Pak Arias dengan Pak Asep Suryana. Judul Damai Natal beserta kita. Ya, nantilah ya. Damai Natal beserta kita. Ya, hari ini dari gereja untuk seluruh Indonesia itu judulnya nanti ada ya. Dari judulnya ada dari seluruh Pak Bobom kan GKI. Ini judul sebentar ya. Nanti Pak Bobom judul apa ya? Ya, cinta kasih Kristus ya. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan satu persaudaraan. Itu nanti Pak Bobo bilang 1 Petrus ya. Nanti damai Natal, nanti Natal bersama Pak Bobo, mudah-mudahan mungkin tanggal 2. Nanti saya undang Pak Lidara, kemarin kita Natal bersama di channel Solata BM2. Kita habis sambutan Natal, terus Pak Bobo khotbah sedikit. Habis khotbah, Pak Bobo nanti anak-anak Kristen masuk bertanya ya, jangan kalau kita tanya nunggu dulu, ikuti dulu. Jangan, saya tidak suka begitu. Nanti kalau masuk di channel yang Pak Bobo, kalau tidak bertanya nanti saya yang bertanya ya. Tapi dari Alkitab. Nanti yang bisa jawab dikasih hadiah. Nanti ada yang sponsor ya. Tapi bisa jawab kok tidak kalau Pak Bobo yang tanya, nanti lagi bingung lagi. Tanya Alkitab. Ayo. Nah, dan Marban belum sampai sekarang belum jawab. Saya punya pertanyaan. Marban, tanya bisa. Belum saya tanya yang susah-susah. Nah, kemudian teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, terima kasih banyak. Pendukung Pak Bobo paling banyak dari Jawa Timur ya. Semua sudah cek ya. Kemudian Jakarta, terus Jawa Tengah, baru Sumatera dan Kalimantan. Saya pikir di Jawa itu banyak orang Jawa, tapi orang Batak yang paling banyak. Saya punya opu dorang, abang-abang amang dorang, lain-lain dorang. Wih, paling banyak. Bisa ketahuan di YouTube. Kemudian teman-teman semua yang ada di pulau, ya di Pulau Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bandung, Bogor, Bekasi, Banten, terima kasih banyak sudah mencintai Solata BM2, kita sama-sama memberitakan firman. Terus kemudian di ya Pak John F. Supayung ya dari Norwegia sudah standby. Kemudian dari Sumatera, kita punya saudara semua, Amang, Lai, Opu, Inang, semua yang ada di Sumatera Utara. Dan seluruh Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Tuhan Yesus berkati, ada di sana ada Pak Om Pius ya. Kemudian di Pulau Sulawesi, khususnya orang Toraja, orang Pangala, dan semua keluarga besar kerukunan Toraja yang ada di seluruh Indonesia dan sampai seluruh dunia. Bongi Melo, mana sebenarnya? Toledi, Sandri. Ya, ada orang Toraja suka kasih kode begitu tuh. Itulah kita orang Toraja, persatuan, masalah adat istiadat sangat kuat. Itulah yang jangan dihilangkan ya, karena Anda mentang-mentang bahwa dalam 1 Petrus, terus bilang adat istiadat itu salah. Maksudnya itu masalah penyembahan. Ya.
bukan masalah adat istiadat. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bawa lari ke situ, hamba Tuhan itu masuk ke sini ya, kita bahas. Anda jangan kasih ajaran keliru. Ya. Adat istiadat itu perlu, karena mempersatukan kita itu adalah adat istiadat. Anda tidak lahir kalau tidak melalui adat istiadat. Ya. Orang tua Anda dulu kawin itu, nenek moyang Anda kawin itu bukan agama, belum masuk ke adat istiadat, so ada aturan-aturan. Itu aturan tuh hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibu. Jadi kalau ada yang protes-protes masalah adat istiadat, Anda kurang terima, mari masuk kita bahas tentang Pak Bobo ya. Kalau kecuali adat istiadat yang menyembah pohon, itu yang dilarang. Menyembah gunung, batu, apa, adat istiadat, itu yang dilarang. Tapi kalau orang adat istiadat masih menyembah Tuhan Yesus, jangan Anda katakan itu salah ya. Anda tolong lapor ke sini, suruh dia bertemu dengan saya. Bila perlu mau tatap muka undang saya ke sana, baru kita bicara Alkitab. Saya tidak takut sama orang-orang yang mengajar salah. Jangan kita mengajar yang berbuat hal yang lain-lain ya, itu tidak boleh. Jangan terlalu fanatik dengan agama, habis itu mau fanatik dengan agama baru mau larang-larang orang ya. Kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, nanti kita bahas. Nanti Anda setelah bertanya, saya akan bertanya sama Anda firman Tuhan. Itu baru namanya fair ya. Saya tidak hebat, tapi kalau Anda mau uji coba ya mari kita saling bertanya ya. Ada yang kasih laporan sama saya bilang, Pak Bobo, ada hamba Tuhan melarang kita, ada istilah apapun dilarang. Waduh, itu sangat luar biasa itu hamba Tuhan itu ya. Kau siapakah? Bilang katanya ayat ini, comot-comot saja seenaknya ya. Ini saya akan sampaikan karena sebelum saya khotbah, ada yang lapor ya di WA. Bukan satu orang, banyak sekali. Masalah adat istiadat ya. Disinggung masalah istiadat dengan agama. Saya bilang kalau begitu mari sudah masuk di sini baru kita bicara ya. Adat istiadat yang dilarang itu yang tidak boleh memang yang menyembah. Kayak dulu kan, firman Tuhan, Injil belum masuk di daerah kami, di Toraja aja baru 100 tahun lebih. Nah, itu memang kalau menyembah pohon, gunung, batu, hutan, apa, itu dilarang. Tapi kalau adat istiadat itu sangat baik. Karena orang tua mendidik anak-anak itu dengan cara adat istiadat. Ya, aturan-aturan, keluarga, ya, orang jarang, anak perempuan jarang keluar saja itu adat istiadat yang larang. Bukan hari agama. Itu aturan-aturan sudah ada ribuan tahun. Ya, sebelum Injil masuk di Indonesia juga itu sudah ada tata krama. Dan budaya Indonesia ini dipersatukan seluruh Indonesia ini bukan agama. Ya, yang persatukan kita ini adalah budaya. Kalau Indonesia ini tidak ada budaya, bayangkan saja bagaimana ya kalau kita negara agama, hancur Indonesia, berperang kiri kanan. Tapi karena budaya kita ini toleransi, sangat mencintai, ya, kita hargai, itulah peninggalan yang harus kita junjung tinggi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang ada istiadat, ambil dari 1 Petrus, kau masuk sini. Ya, jangan cuma kuar-kuar saja di Anda punya mimbar atau Anda punya perjalanan baru tidak berani masuk ketemu apologet. Gak boleh. Bicara bikin jemaat bilang adat istiadat membuang sama sekali. Waduh, gak boleh. Itu hamba Tuhan yang hebat-hebat kayak Pendeta Esra Soru, Pak Mangapul, saya tidak setuju dengan Anda. Saya yakin itu. Pendeta-pendeta yang hebat. Apalagi Pak Bobom, saya paling keras itu. Saya paling tidak suka itu orang mau hilangkan adat istiadat dengan mau bilang-bilang Alkitab begini ya. Gak boleh ya. Kecuali yang dilarang itu yang menyembah gunung, pohon, atau sungai, atau batu besar ya. Ya itu nggak boleh. Atau mobil, atau botol yang jatuh dari langit ya. Itu nggak boleh. Dan mungkin salam-salam juga buat semua. Dan Pak Bobo ucapkan kembali terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah membantu dalam pelayanan Solata BM2. Terima kasih banyak karena siaran Solata BM2 ini bukan Pak Bobo punya, bukan. Ini anak-anak Tuhan semua yang menyuruh, karena dulu Pak Bombom di Pak Yusuf Madubulu, Pak Bombom terkenal tuh karena Pak Yusuf Madubulu. Dan saya selalu berucap terima kasih Bapak untuk Pak channel Yusuf Madubulu ya. Dan saya dikenal juga oleh teman-teman melalui channelnya Pak Rudi Yohanes, Sang Debater. Ya, itu saya punya like ya. Jadi saya masuk di situ dan Rudi Yohanes juga bilang, ini Pak Bombom ada punya channel. Kemudian Pak Muhammad Kace. Ya. 3 channel itu saja yang saya sering memberitakan firman Tuhan dan
teman-teman mungkin banyak yang dengar, Pak Bomo harus ini ya, begini. Ya, saya terima saran. Nah, jadi memang jujur saja siaran Solat BM2 ini bukan karena Pak Bom kepingin, tidak. Teman-teman yang minta supaya Pak Bomo buka channel, supaya berbagi ilmu untuk memberitakan firman Tuhan, dan Pak Bomo orangnya tidak pernah mau pelit-pelit. Apa yang ilmu ada, Pak Bomo berikan semua. Kalau Pak Bomo hari ini tidak bisa jawab, Pak Bomo paling tidak kalau 1 jam, 2 jam tidak bisa jawab, Pak Bomo itu PR. PR ya buat Pak Bomo. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang paling lama Pak Bomo jawab 1 jam. 1 jam kemudian baru Pak Bomo menjawab. Karena Alkitab itu misteri. Apalagi kalau kita tanya masalah sejarahnya ya, dalam perjanjian lama, itu kita nggak bisa menafsir sembarang, nggak bisa. Dan kalau perjanjian baru juga itu nggak bisa juga sebenarnya ya. Contoh ada ambil yang masalah Petrus, bahwa Tuhan Yesus menginjil dalam orang mati ya. Udah nggak ada, itu salah tafsir itu. Nggak usah ya. Mungkin Anda diajar sama mungkin Anda punya pengajar yang keliru ya. Keliru itu. Itu salah. Oke, jadi terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah membantu dalam siaran Solat BM2, dan yang ada di live chat semua, salam semua mulai dari awal sampai sekarang. Pokoknya semua yang ada. Dan kita ipar, aduh dong lupa dia. Dia bilang, Pak Bomo lupa kata orang semua. Oke, untuk saya punya ipar di Manado, orang khusus orang Manado semua orang Manado, saudara semua, dan orang Sangir. Karena tapi ipar tuh mentua orang Manado. DP kakak keluarga Sumaranda, DP mama Tumanu, Sangir. DP mama itu dari Paso dah, Sumaranda tuh. Jadi tahu tuh kalau orang Paso, dong baik-baik sekali. Nah, di Paldu apalagi. Jadi kalau Pak Bomo datang ke sana, aduh, udah siapkan macam-macam deh. Babi kecap, babi ragi, babi tidur ransa, babi guling le pikir Manado kita mohon sana. Tapi kalau sudah kasih makanan aneh-aneh kita mundur. Orang Manado bilang kita atrek. Oh, mau makan apa le, ada mau kodok ke paniki kan. Banyak sekali metusa kan. Manado sadap makanan pun sadap-sadap apa di sana. Terkenal makanan sana. Tapi dia pun pedis saja. Aduh, kalau Pak Bobo cerita makanan sudah Joy, nanti lapar lagi. Ya, haleluya. Dan teman-teman semua terima kasih banyak. Dan tentu di malam hari ini pasti semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Dan Pak Bomo memang malam hari ini mungkin Pak Bomo jelaskan sedikit masalah persembahan yang benar, karena ini perlu ya, karena ada sesuatu yang Pak Bomo mau jelaskan, dan ini ada sesuatu yang terjadi di daerah Pak Bomo sampai naik pengadilan. Aduh. Untuk itu Pak Bomo mau malam ini khotbah, nanti Pak Bomo kasih contoh. Ada seorang anak yang menggugat, mungkin ada di daerah-daerah tempat lain ya, mungkin pernah dengar ya, seorang anak menggugat anaknya, mamanya, seorang anak menggugat ibunya ya. Ada terjadi di sini, kota sini, sampai naik ke pengadilan ya. Saya sangat, sebagai hamba Tuhan, saya sangat. Dan dia juga orangnya, mau bilang Kristen juga tidak, ya itulah ya. Tapi biar sudah. Oke, sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa, minta tuntunan Roh Kudus, biarlah semua kita anak Tuhan dijamah, dan yang untuk sakit, yang masih tubuh dengan lemah, mari kita sama-sama minta kekuatan dengan iman masing-masing. Kita percaya bukan Pak Bomo yang menyembuhkan, hanya iman saudara dan Tuhan Yesus yang langsung mengangkat penyakit Anda. Yang percaya katakan amin. Dan kita semua berdoa buat teman-teman dan semua yang ada di Indonesia maupun sampai ke ujung dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap waktu Bapa selalu menjaga kami. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan selalu tuntun di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Bapa selalu menjaga kami dari malam hingga pagi hari. Hingga kami boleh bangun dan tanpa kekurangan satu.
Tuhan menjaga kami dalam kekuatan, berikan kami kekuatan, berikan kami umur panjang, berkat kesehatan, perlindungan. Terima kasih banyak Bapak sehingga kami boleh, tadi pagi kami boleh bangun dan kami boleh melangkah keluar ke tempat kerja kami masing-masing yang mana Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, bidan, suster, mantri, guru, pedagang, apapun pekerjaan kami, supir, taksi, ojek, tukang sapu, Tuhan selalu jaga kami dan berikan kami perlindungan dalam kami mengemban pekerjaan kami di dalam dunia ini yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak terima kasih banyak hingga saat ini yang kami masih bekerja. Tuhan berkati kami, lindungi kami hingga kami boleh pulang. Tuhan selalu jaga kami dan kami tiba di rumah dengan selamat dan kami boleh berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Baik sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu, Engkau berkati kami semua Tuhan. Pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus, biar kami jauh dari segala kuasa kegelapan, orang-orang jahat Bapa, Engkau selalu lindungi kami. Terima kasih banyak Bapak. Dan anak-anak-Mu yang sekarang sudah ada di rumah, sudah berkumpul dengan keluarga, kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang di malam hari ini, yang mengalami tubuh yang lemah. Untuk itu Tuhan, kami semua memohon dan meminta. Engkau berkati Bapa yang mengalami, anak-anak yang mengalami tubuh lemah, sakit penyakit, baik secara medis, dalam nama Yesus. Penyakit mereka Engkau telah angkat Bapa. Dan yang mengalami sakit penyakit karena kiriman, kuasa kegelapan, dengan darah-Mu yang kudus, kuasa bilur-bilur-Mu, Roh Kudus, darah Yesus berkuasa, segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Engkau telah sembuh, Engkau telah berkat. Dalam nama Yesus kami percaya, Bapak selalu menjaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Dan Bapak juga berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit dengan tubuh yang lemah, yang masih berharap kepada dokter, kepada obat-obatan. Tuhan, Engkau berkati dokter melalui lawatan-Mu Tuhan. Engkau pakai dokter atau suster, mereka dapat mengobati anak-anak-Mu dan kami percaya di malam hari ini mereka sudah bebas, terlepas dari segala macam penyakit. Terutama penyakit yang lagi membumi sekarang ini Tuhan, penyakit corona. Jauhkan mereka Bapak. Dan Bapak berkati juga anak-anak-Mu yang di malam hari ini yang mungkin mengalami tubuh yang lemah, sakit penyakit karena mungkin mengalami ekonomi yang lemah hingga tidak dapat berobat ke dokter. Tapi kami percaya Engkaulah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Engkau jamah mereka. Dalam nama Yesus, penyakit mereka telah sembuh, tubuh mereka telah pulih, penyakit mereka telah Engkau angkat Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus, iman mereka yang menyembuhkan mereka. Kami percaya Bapa. Kau berkata dalam Yohanes 14 ayat 14, jikalau aku meminta dengan menyebut namamu, Engkau pasti melakukan. Kami percaya Bapa, di malam hari ini yang mendengar, mereka mengalami penyembuhan, mereka mengalami mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Bapak. Yang malam hari ini juga kami mohon padamu Bapak, anak-anak yang jauh daripadamu, Tuhan, Kau berkati mereka. Buka telinga mereka, mata hati mereka. Biarlah mereka bisa bersama-sama dengan kami di kerjaan surga. Bapak, yang kami juga berdoa kepada anak-anak yatim piatu yang sampai saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan penuh kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati anak-anak yang selalu berseru dan meminta kepada Engkau juga berkati ibu-ibu janda yang sudah tidak punya pekerjaan, yang hanya berharap dengan belas kasih. Tuhan, Engkau jamah mereka. Jamah mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjawab doa-doa kami anak-anak yang selalu berseru kepada Bapak. Kami juga berdoa kepada suami istri
ayah ibu yang mengalami pertengkaran yang sudah di ujung perceraian. Dalam nama Yesus, kami putuskan segala kuasa pemisahan, kuasa roh perceraian. Kami putuskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mempersatukan mereka kembali. Dengan hati mereka, mereka dapat menerima satu sama lain. Kuatkan mereka Bapa. Kami percaya Bapa. Dan anak-anak yang mengalami kelemahan, guncangan hidup karena pertikaian orang tua, Engkau hiburkan mereka Bapa. Rangkul mereka Bapa. Biarlah mereka tenang dan boleh mereka kuat dalam menghadapi permasalahan orang tua mereka. Dan anak-anak yang mengalami permasalahan Tuhan di dalam kehidupannya, Bapa jamah mereka. Dan kami juga berdoa, anak-anak yang mungkin karena berpisah dengan orang tuanya karena pendidikan, Engkau hiburkan mereka Bapa. Dan kepada orang tua yang ditinggalkan, mungkin karena anaknya pergi sekolah, meraih pendidikan, kejar cita-citanya, atau kerja, Tuhan Engkau hiburkan orang tua mereka. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan. Bapak kami juga berdoa, sebelum kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, ampunilah kesalahan kami, karena kami tahu dosa kami yang akan menghalangi untuk kami menerima berkat firman-Mu. Untuk kami menerima dalam hati kami, dan kami menjadi anak-anak terang. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampuni kami akan kesalahan kami, dosa kami, seperti kami juga berbuat kepada teman-teman kami, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Ampunilah dosa kami Bapa. Biarlah kami layak di hadapan-Mu, dan kami boleh menerima firman kebenaran-Mu dengan sukacita. Dan biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani ini Tuhan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu juga berdoa kepada saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang mana membantu dalam pelayanan Solata BM2. Kami bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Bapak Engkau berkati. Tim Solata BM2, Tuhan Yesus berkati. Dan yang membantu dalam pelayanan, baik secara dana, doa, Tuhan Engkau berkati mereka. Terlebih-lebih saudara kami, Ibu Sylvia yang ada di Australia. Tuhan Engkau berkati. Dan satu persatu nama yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan. Engkau berkati. Ganti berlipat-lipat kali berkat yang mereka berikan untuk membantu dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkati mereka. Keluarga mereka baik sebagai suami, istri, oma, opa, cucu. Kau berkati keluarga mereka Bapa. Kami percaya Tuhan selalu mendengar doa kami. Dari anak-anak-Mu yang berdoa dengan hati yang tulus dan memohon meminta kepadamu Tuhan. Karena Engkau berkata dalam Yeremia 33:3, berserulah kepadaku dan kami semua akan melihat tanda-tanda yang heran dan kami tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami percaya Bapa, Tuhan selalu memberkati kami. Dan Engkau berkata dalam Yeremia 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami semua menaruh pengharapan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, pegang erat kehidupan kami. Bawalah tuntun kami, setiap langkah kami Tuhan. Jangan sampai kami jatuh dalam jurang dosa. Jauhkan kami Bapa. Biarlah kami tetap bersama-sama hingga akhir hidup kami. Bapa bersama-sama dengan kami di kerajaan surga. Sesuai janji-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa berkati. Berkati juga jaringan internet, peralatan yang kami pakai. Bapa kuduskan dalam nama Yesus. Biar pada waktu kami menyampaikan firman Tuhan, kami semua di sini mendengarkan, membaca firman Tuhan, baik secara live atau secara ulang. Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Oh, haleluya. Oke, bentar ya. Gitu ya. Karena Pak Bomong kurang istirahat, kadang masuk angin. Karena lagi proses diet. Badan terlalu besar ya. Baju saja ukuran 7 kali XL, semua teramuat lah. Mungkin ada 8 lagi. Jadi lagi diet. Jadi orang diet kan tahu masuk angin jadi. Aduh, jadi ukuran cemilan. Oke, terima kasih banyak. Malam ini kita akan sama-sama baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Nah, kita semua belajar sama-sama ya. Bentar ya, Pak Bobom lihat ini dulu. Sebentar, ada berita masuk ya. Nah, kita sama-sama siapkan dulu buku dan bolpen, kita belajar sama-sama. Ya. Kita baca sama-sama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, ya, hanya satu ayat. Tapi kadang orang tidak memahami ayat ini dengan baik-baik. Kadang mereka berpikir bahwa sepele lah, ayat-ayat begini saja kok kami juga tahu, ya. Dan kalau kita juga melihat di dalam Yakobus 1 ayat 27, tapi nanti kita lihat ya sebentar. Dan dalam Roma 12 ayat 1 ini kita baca ulang pelan-pelan ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini kita bisa garis bawahi bahwa yang pertama adalah mempersembahkan tubuhmu. Yang kedua, tubuh yang kudus, ya. Nah, kemudian hidup yang berkenan. Kemudian ibadah yang sejati. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah persembahan tubuh. Nah, maksudnya tubuh yang kudus itu yang bagaimana? Jadi kalau Anda mau memberikan persembahan, persembahan itu yang pertama itu jangan emosi, terus ada masalah, Anda tidak selesaikan, nanti sebentar kita buka ayat ya. Dan yang kedua, Anda mencari persembahan itu ada uang tidak secara kudus, dalam arti mungkin uang pencuri, ya. Terus dengan cara jual diri, minta maaf ya, nanti ada ayatnya semua, Pak Bom menjelaskan. Terus menipu, terus mempersembahkan maksudnya. Terus berbuat jahat, ya, jangan. Jadi persembahan itu pada waktu kita berikan persembahan itu Tuhan tahu. Yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan persembahan diri, ya. Jadi bukan saja masalah uang yang kita lihat di sini, bukan. Contoh, kita tidak punya uang, terus ada pembangunan gereja. Ya kalau mungkin kita tukang atau mungkin kita tenaga buruh kasar, terus orang lain sumbang uang mungkin ya untuk gereja, terus kita nggak punya apa-apa, tapi kita ingin sumbang. Tidak apa-apa kita sumbang tenaga, ya kita sumbang tenaga, ya tenaga kita sumbang untuk melayani Tuhan. Itu namanya suatu jangan telepon ya. Jadi kita namanya melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita.
Jadi persembahan itu bukan saja karena uang. Jadi bisa saja jangan karena orang tua tidak punya uang, terus ke gereja tidak mau pergi gereja. Itu anak-anak muda ya. Terus karena cuma gengsi buat cuma kasih seribu masuk baru mau persembahkan. Ya, gak usah. Biar kadang orang tua juga yang tidak punya uang sama sekali. Jangan Anda malu kalau tidak punya uang terus Anda menghambat Anda ke gereja. Bukan cara begitu. Anda persembahkan, Anda punya hidup, hati. Ya, hati Anda berikan kepada Tuhan pada waktu Anda melakukan penyembahan. Datang Anda ke gereja, kalau tidak punya uang taksi, uang ojek, jalan kaki saja. Terus apa tahu ada orang yang numpang, kalau pulang gereja juga kan pasti kan banyak jemaat. Oh, bertanya Jo. Oh, mau pulang ke mana? Tak ikut kan. Anak-anak Tuhan itu pasti mau antara Anda pulang. Ya, kalau anak Tuhan ada yang tidak, saya kasih tahu buat anak-anak Tuhan ini. Kalau ada orang yang ingin pulang, terus dia udah bingung-bingung, dia sudah tanya Anda langsung antar. Jangan Anda langsung, saya masih mau singgah di mall, mau singgah di sini. Hari itu Anda gereja itu langsung selesai. Ada ayatnya. Ya, saya itu bicara tidak pernah tidak pakai ayat. Jadi kalau Anda memang, kalau minimal saya kasih 2-3 ayat. Jadi kalau Anda berbuat baik pulang gereja, terus ada orang mau pulang, jemaat yang pulang tidak punya uang taksi, Bu, tujuan mana? Ke utara. Sudah sama-sama. Itu namanya persembahan. Anda punya perbuatan adalah tubuh. Sama. Anda sudah ke gereja, meskipun Anda tidak punya uang, ya, mempersembahkan. Jadi bukan hanya uang saja, tapi tubuh Anda, perbuatan Anda. Itu persembahan yang benar. Coba kita lanjut di dalam, kita lihat ya. Contoh kita masuk di dalam Yakobus ya. Yakobus 1, contoh aja. Nah, Yakobus 1. Lihat ya, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke 27 ya. Nah, perhatikan di sini ya, yang ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, contoh ayat 26, yang tadi saya bicara. Kalau ada orang pulang ibadah, terus ada orang yang tidak mau diantar, terus dia tidak mengekang lidahnya. Maksudnya, ya mungkin dia tidak bicara-bicara, orang itu kok bagaya, baju bagus-bagus leh. Yang ada uang taksi, baru mau numpang leh. Kita lo ke Manado karena memang itu biasa, dan tapi itu bahasa Manado jadi suka tinggal tuh lo ke Toraja. Minta maaf kalau bahasa Toraja bisa, cuma tapi kalau di rumah baloga balagut Manado. Tapi itu ke orang Manado, kalau kita punya iku sebentar ini nama masa, kita mau makan apa? Ya jadi begitu Seorang Manado ke makanan, tapi Toraja pemakanan, pamarasan sama papio, sadap sekali. Stop Jo. Nah, jadi kalau kita beribadah, terus kita tidak mengekang lidah, haleluya, haleluya, keluar gereja, haleluya, itu tidak mempersembahkan diri. Percuma Anda biar kasih uang banyak-banyak, kasih tahu di gereja, bilang Anda sumbang begini, tapi kelakuan Anda bagaimana bisa Tuhan terima? Kira Anda Tuhan tidak lihat? Saya kasih ayatnya, Tuhan Yesus perhatikan. Tuhan Yesus tidak ada. Dia ada sudah di surga. Mau lihat ayatnya? Nanti saya kasih lihat. Jadi kita langsung buka dulu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tak dicemarkan oleh dunia. Maksud ayat dari ini bukan terfokus kepada janda-janda dan orang anak yatim piatu, itu juga. Tapi maksudnya itu firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk sadar diri. Kalau apabila kita sudah diberikan yang berkelimpahan, tolong lihat orang yang di bawah. Jangan yang di bawah kita tipis, yang di samping kita segol, yang di atas kita goyang. Kasih mau jatuh dia. Jangan. Ya. Kalau Anda mungkin bilang, ya udah, nggak mau dengar saya nggak apa-apa. Pak Bomo bicara sendiri begini, tidak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan saja. Anda mau marah, mau apa, saya tidak peduli. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang saya tampilkan, itu saja yang tertulis, dan saya tidak pernah mengarang-arang, itu letter lead secara tertulis, bukan konolet. Dan
Kita lanjut dalam Lukas 21. Bentar ya. Ya, Lukas 21. Kita baca dalam Lukas 21. Ya. Ayat yang pertama. Sampai ayat yang keempat. Perhatikan ya, perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ayat keempat, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sampai di sini pembacaan firman, saudara-saudara. Kita buka semua sama-sama. Yang di rumah ada punya Alkitab, silakan baca, buka. Dan yang mungkin ada punya Alkitab elektronik, silakan nanti baca, buka, lihat ya. Di sini firman Tuhan, Yesus melihat bahwa kita pada waktu memberi persembahan, ya, karena Yesus adalah Tuhan. Baik pada waktu 2000 tahun lalu hingga saat ini Tuhan ada. Persembahan yang baik itu belum tentu baik, ya. Yang kecil belum tentu. Jadi begini, maksudnya persembahan yang baik di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ini dikatakan di situ persembahan yang besar, maksudnya persembahan yang besar belum tentu itu baik. Terus persembahan yang kecil belum tentu itu jelek, ya, kalau kita lihat ayat ini. Nah, jadi yang kita lihat baca di sini tentang janda ini, ya, seorang janda, di sini janda yang miskin, ya. Perhatikan. Janda yang miskin dia memberikan 2 peser, ya, ke dalam peti itu. Di sini firman Tuhan dikatakan bahwa janda memberikan yang tidak ada lagi padanya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu tokos, ya. Jadi memberikan yang sudah tidak punya, sudah miskin sama sekali, dia memberikan. Ada juga yang miskin tapi masih bisa makan, dia bisa berikan. Tapi yang kalau kita lihat di sini, posisi dalam pembacaan Lukas 21 ayat 1 hingga ayat 4, ini adalah seorang yang dia memberikan, seorang janda yang memberikan, dia tidak pikir besok, dia tidak pikir hari ini, dia pikir saja untuk Tuhan dia berikan berlebihan, dia kasih untuk Tuhan. Nah, apakah zaman sekarang ada orang yang bisa demikian? Saya pikir mungkin ya, saya belum ketemu ya, belum pernah saya dengar. Karena kalau kita lihat dari sini bahwa kita ambil contoh saja, ya saya langsung terus terang aja. Ada orang pacaran dengan sebelah, terus dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak berani, Tuhan Yesus aja dia menyangkal. Apalagi dia punya diri. Jadi persembahan dirinya itu, tubuhnya itu sudah tidak kudus. Dia menjual. Karena cinta. Maksudnya itu persembahan yang benar itu. Tubuhnya saja dia sudah tidak berikan sama Tuhan. Apalagi kalau masalah harta duniawi. Dia sampai mulutnya dia ngaku bahwa saya bukan orang agama Kristen, saya tidak pengikut Kristus. Sudah paham ya? Persembahan tubuh. Nah, karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama di kitab Imamat, mungkin persembahan dengan cara memberikan burung tekukur, ya, burung merpati, kemudian domba dipersembahkan, mempersembahkan apa kelebihan mereka. Jadi mungkin kayak macam ada yang masuk perpuluhan itu mungkin ambil segenggam begini diberikan kepada para dibawa ke bait Allah untuk para imam, ya, membantu. Terus hasil panen dibawa ke gereja bait Allah. Nah, maksudnya begitu tempat ibadah, ya. Jadi maksudnya contoh itu saja, bagaimana dia mau persembahkan apa yang ekonomi yang dia mengalami. Karena nanti dia berpatokan bilang, jangan kita jadi perempuan bodoh. Maksudnya perempuan bodoh itu masalah minyak tanah, itu masalah firman Tuhan. Jangan Anda kait-kaitkan dengan masalah hidup ke depan. Kan pernah Pak Bomo menjelaskan masalah dalam Matius 6 ayat 7,
dan Matius 7 dan selanjutnya. Ya, masalah hidup. Kita punya kehidupan, mempersembahkan sesuatu. Dan kalau kita lihat di dalam persembahan, ini ibu janda ini memberikan lebih daripada apa yang dia punya. Sangat miskin loh. Nah, ini suatu pelajaran buat kita bahwa jangan kita hidup untuk Tuhan, bicara mulut, haleluya, haleluya, tapi lupa berbuat baik. Apakah kita punya hidup Tuhan mau yang cara begitu? Keluar gereja kita lihat ada ibu-ibu janda, pasti kan kita gereja kita tahu, apalagi jemaat yang cuma berapa. Cuma mungkin ada 100 orang dalam gereja, 200 orang. Ya, maksudnya kita bisa lihat, oh ini ibu janda ini. Kan masa kita tidak kenal kita punya jemaat? Tiap hari kita baku dapat di gereja. Ya. Persembahan itu penting dan Tuhan sangat memperhatikan. Ya, Tuhan memperhatikan persembahan kita. Baik tubuh kita, persembahan apa yang kita punya, hasil panen, hasil kerja, kita berikan. Nah, apabila kita memberikan persembahan, ya, kita diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat lanjutnya di dalam Markus. Kita perhatikan dalam Injil Markus. Kita buka dalam Markus. Markus 12 ayat yang ke 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, di sini pada waktu seperti yang tadi, janda. Tapi Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang kaya. Nah, orang kaya ini kan minta maaf ya. Saya tidak bilang orang kaya, bukan. Maksudnya di situ pada waktu itu orang kaya itu ada juga sampai sekarang. Ada orang kaya itu, minta maaf ya, ada orang kaya itu, ya ada satu-satu lah. Mungkin banyak sudah sadar ya, tentang kekristenan mereka sudah mulai sadar. Ajaran Yesus mereka mulai. Tapi ada orang yang, gak tahu, saya juga bingung ya. Dia selalu menonjolkan bahwa dia memberikan itu harus ditampilkan. Kemudian harus diumumkan, nama dia lengkap, sumbangannya sekian puluh banyak. Ya itu saya pikir ada motivasi untuk dia bahwa saya ini sudah orang terkenal. Jangan ya. Anak-anak Tuhan jangan kayak macam pilkada begitu. Ya, menunjukkan bahwa dia orang hebat, jangan. Dan saya percaya pencinta Sulata BM2 semua anak-anak Tuhan sangat baik. Kadang mereka bilang Pak Bomom tidak usah sebut nama saya, tidak usah. Nah ya, tapi saya harus perlu bawa dalam doa. Karena ibu memberikan bantuan dalam Sulata BM2, kami harus bawa dalam doa. Dan selalu Pak Bomom bawa. Ya, bawa dalam doa di rumah Pak Bomom berdoa buat saudara-saudara semua. Dan kalau kita lihat bahwa Tuhan memperhatikan, kita baca sama-sama. Ya, ini Tuhan Yesus memperhatikan. Pada suatu kali Yesus duduk. Nah, di sini Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Duduk menghadapi, perhatikan. Yesus duduk menghadapi peti persembahan di depan. Jadi apabila semua kita melakukan persembahan dengan hati sesuai dalam 2 Korintus 8 ayat 12, ya, 2 Korintus 9 ayat 7. Persembahan dengan sukacita, apa yang ada pada kita berikan. Jadi Tuhan Yesus itu melihat pada waktu kita memberikan persembahan, mau baik mau tubuh maupun hasil usaha kita, karena kita mengucap syukur, ya kita lihat ya. Lalu datanglah seorang janda miskin. Nah ini yang tadi Pak Mum sampaikan. Nah ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan banyaknya uang, tapi dia mempersembahkan apa yang dia tidak punya diberikan. Contoh kalau Anda membangun gereja, terus Anda tidak punya uang. Kalau Anda punya kelebihan tenaga dalam keadaan sehat, berikan. Mungkin mau angkat-angkat apakah, kebersihankah, atau mungkin mau bawa air fit satu karton. Kelebihan sesuai dengan kemampuan Anda. Tidak dipaksakan untuk melayani Tuhan, apalagi rumah Tuhan. Jadi yang persembahan yang tidak berkenan kepada Allah,
Nah, nanti Pak Bom kasih lihat. Yang persembahan yang tidak berkenan, yaitu persembahan yang melakukan hal yang apa ya, di luar keinginan Tuhan. Contoh macam kita mencuri, terus melakukan pelacuran, ada ayatnya. Kemudian kita jual diri sama ya, main judi, pembunuh, atau mungkin merampok, kemudian korupsi, ya, menipu segala, ya. Terus mungkin Anda dapat uang karena main togel, ya, dapat 100 juta main togel, asal mau kasih persembahan. Tuhan tidak mau hidup dengan kalian sogok Tuhan, ya. Itu oke, kita bukalah ayatnya ya. Kita buka dalam ayat. Kita buka ya. Kita buka dalam Mazmur 51. Ini persembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Contoh ya. Ayat 18 Mazmur ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, ini ayat yang pertama, kemudian kita lanjut ke persembahan-persembahan yang tidak berkenan ya. Buka di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, perhatikan lebih baik daripada lemak. Maksudnya di sini, lebih baik kita melakukan firman Tuhan dengan baik, melakukan kebaikan, daripada kita melakukan kasih uang, tapi kita melakukan dosa. Jadi tidak berkenan untuk Allah. Biar Anda mau gulut, cari uang sampai miliaran-miliaran, kasih persembahan, bantu orang kiri kanan. Tapi kalau Anda tidak berkenan di hadapan Tuhan, batal semua. Tuhan tidak mau terima. Kita tambah lagi ayatnya ya, kasih untuk memperkuat ya. Kita buka di Khotbah ya. 4. Ya. Oh, kalau di sini sampai 17 ya. 16 saja, berarti kita ke Khotbah 5 ayat 17 ayat. 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, lebih baik hari ini Pak Bobo sampaikan buat anak-anak Tuhan. Kalau Anda ke gereja sudah penuh, terus Anda alasan, aduh saya basah kuyup, tadi tiba-tiba ke gereja basah kuyup, baru tidak seperti orang lain ya. Aduh saya dihantam mobil percikan kotoran, jadi saya malu masuk. Terus Anda alasan pulang. Jangan. Kalau Anda sudah ke gereja, pasti kalau ini memang kan di luar kan ada kursi. Duduk saja di luar tidak apa-apa. Yang penting Anda dengarkan firman. Itu diberkati. Anda menjadi orang yang suatu mendengarkan haus akan firman Tuhan. Ya, Anda jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau Anda karena baju Anda kotor, terus Anda malu, aduh saya mau pulang jauh, jalan nanti. Jangan. Kalau sudah tiba di gereja, Anda duduk di situ, minta sama kostor, aduh minta kursi Kak, biasa duduk di luar. Jangan Anda masuk takut di dalam, terus Anda pulang. Jangan. Daripada orang yang masuk dalam gereja, ya, mempersembahkan sesuatu dengan baju mewah, dengan apapun, tapi hatinya kotor, ya, busuk hatinya. Tapi dia masuk di dalam, tapi apa? Anda biar baju kotor, tapi Anda punya hati tulus kudus, itulah persembahan yang Tuhan mau. Ya, jadi jangan takut. Kalau umpamanya Anda punya baju kotor, aduh mama tidak ada baju Natal, baju baru. Kali semua Natal ya. Tidak ada baju baru. Kita tidak mau pikir gereja. Jangan. Jangan. Biar Anda punya baju busuk-busuk. Nanti sampai di gereja, anak-anak Tuhan. Saya kasih ingatkan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan melihat ada orang-orang di gereja, terus tidak punya baju, Anda ke sana. Kasih tahu. Bajunya ini ya.
Langsung Anda bawa dia keluar. Kalau tidak punya baju, saya bantu ya. Ya, saya ingatkan. Anda kalau hari Natal, kalau lihat ada orang yang punya baju, ya Anda tanya menuju. Ini saya anjurkan saja. Kalau mau tidak terserah. Tuhan lihat loh. Tadi saya sudah kasih tunjuk ayat. Markus 12 ayat 41, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Tuhan memandang perbuatan kita. Apalagi di dalam rumah ibadah. Rumah Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara yang mungkin punya baju, kalau saya mau alas gereja, tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Jangan. Yang Tuhan butuh bukan Anda punya baju atau Anda punya uang. Persembahkan tubuhmu. Pergi cari Tuhan. Mau gereja ini. Oh Natal, kalau ada acara Natal, pergi. Ya. Yang Tuhan mau persembahan itu daripada Anda berlaku tidak kudus. Persembahkan tidak sesuai dengan. Kita baca lagi dalam Markus 12. Kita lihat dalam Markus 12 ayat yang ke-33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, di sini sampai di sini pembacaan firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 33. Ya. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Anak-anak Tuhan pasti sudah tahu maksud apa ayat ini. Yang tadi Pak Bambang sudah sampaikan, bahwa Tuhan melihat persembahan apa yang kita lakukan. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 34, Pak Bambang sudah beberapa kali menyampaikan setiap kali membawa khotbah, Tuhan Yesus berkata, hari ini aku mengejar kalian untuk saling kasih mengasihi. Dan kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, saya sampaikan bahwa orang yang hidup tidak dalam kekudusan, ayat-ayat itu adalah ayat yang menekan ketaatan kita jauh lebih penting daripada persembahan. Ya, persembahan apa yang uang kita berikan banyak-banyak, tapi kita punya kelakuan perbuatan kita itu jauh daripada perbuatan persembahan yang sesungguhnya. Ya mungkin karena ya persembahan itu penting, saudara-saudara ya, penting untuk melakukan bantuan, untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan hamba Tuhan. Tapi lebih penting lagi kalau kita memberikan secara ikhlas dengan hati tulus, kita mau melayani Tuhan, itu lebih bagus, lebih kudus. Nah, dan saya kasih contoh, ini malam hari ini saya kasih contoh. Saya punya teman, ya. Saya punya teman, seorang pengacara. Karena dulu waktu Pak Bomong tamat kuliah, Pak Bomong juga sekolah kuliah di situ. Ya. Dia seorang pengacara, dia menangani satu kasus perdata ya. Saya sampai kaget saudara-saudara. Minta maaf, pernah keluar sampai di koran ya. Kalau ada yang nonton di Manokwari, Papua Barat. Seorang anak menuntut ibunya karena ibunya pinjam uang. Memang tidak banyak, tidak sedikit, banyak ya. Tapi yang saya herannya itu adalah dia menuntut ibunya untuk ganti rugi sekaligus. Dan tanpa ada kompromi, berbicara dengan orang tua dengan sopan dan baik.
Dan saya pergi kasih tahu, jadi ini ceritanya kakaknya ini yang tuntut, adiknya yang bantu mamanya. Dan saya kasih tahu sama pengacara itu sambil dengan yang dia bantu ya, bantu adiknya. Tapi dia kayaknya ini sudah tidak pakai apa mungkin teman-teman, saya juga tidak tahu. Saya cuma sampaikan begini. Tolong kasih tahu sama ibu Anda, kalau anak itu anak durhaka, ya, saya vonis. Saya tidak mengutuk, tapi saya vonis. Dan saya bilang Anda akan tunggu saatnya. Apa yang kau tabur bukan hukum karma, bukan. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Dan kau punya perbuatan akan tanggung di atas kerajaan surga. Tuhan akan tagih. Gak Kristen, tapi Kristen KTP. Dia menuntut ibunya untuk ganti uang segera secepat mungkin. Ibunya sampai menangis. Dan pada waktu saya dikasih tahu, saya langsung panggil yang adiknya yang membantu itu, saya bilang begini. Tolong kasih tahu mamamu, saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma kasih tahu saja. Tidak usah balas, biarkan saya sampai naik pengadilan. Bilang saja kamu akan ganti. Seberapa yang kamu mau karena perdata. Seberapa yang kamu bantu, kamu ngaku di pengadilan. Dan setelah itu saya bilang sama adiknya, tapi kamu jangan tuntut balas. Cuma sampai kasih ingat saja. Bilang mama kamu, tolong kasih tahu sama dia pada waktu pembelaan diri di pengadilan, kasih tahu begini. Nah, saya ini siapa kamu? Kalau kamu merasa bahwa saya ibu kamu, ibu kandung kamu, mulai saat ini kamu tolong hitung, contoh uang saya utang 1 miliar, kan? Tolong kamu hitung selama saya mengandung kamu di dalam kandungan. Hitung berapa kamu saya makan, minum, kasih minum kamu, saya jaga kamu dalam perut kandungan. Tolong hitung. Saya kasih ajar. Ini untuk anak-anak yang kurang ajar sama orang tua, saya kasih tahu. Jangan kalau sudah hebat lupa orang tua. Jangan sama seperti yang cerita-cerita yang ada cerita-cerita orang ya. Saya lihat dengan mata kepala saya dan saya menangis. Saya tolong ingatkan, tapi saya tidak mengutuk. Kurang ajar. Ini orang di Manokwari tahu itu. Kalau Anda mendengarkan saya malam hari ini ketemu saya. Kalau Anda tidak terima. Saya bicara firman Tuhan. Luar biasa. Saya bilang kasih tahu ibumu. Tolong hitung selama mulai ibumu mengandung dia. Tapi jangan tuntut. Bicara saya di pengadilan. Kalau nak, kamu tuntut ibu, ibu akan bayar. Ibu perlu, ibu akan mengemis. Mengemis sampai kau jadikan ibu jadi pembantu, saya siap. Bilang ya begitu. Menjadi tukang cuci di rumah kamu sampai nafas habis, tidak apa-apa. Bayar dan cuci. Tapi tolong hitung selama ibu mengandung kamu 9 bulan. Dan ibu rawat kamu sampai kamu besar. Sekolahkan kamu. Tolong hitung situ. Langsung anak itu, adiknya langsung terbuka otak. Hitung-hitung. Tidak bisa terhitung untuk uang itu. Lebih dari 10 miliar, 20 miliar lebih. Saya bilang tidak usah balas. Zaman sekarang, zaman modern, ada ibu. Saya pikir dongeng-dongeng ya. Kalau kita dulu, zaman kita dulu apa ya, maling kundang ya. Saya tidak percaya, kok masih ada di zaman sekarang. Ini anak Kristen loh. Ngakunya Kristen. Tapi saya nggak tahu sekarang ya. Mungkin karena sudah pindah agama lagi, saya juga nggak tahu. Tapi tidak ada agama yang mengajarkan begitu ya. Kok bisa seorang anak menagih uang yang orang tuanya pakai untuk adanya usaha. Mamanya yang minta dituntut mamanya. Itu yang saya bilang. Kalau kita kurang dekat dengan Tuhan, kita kalau sudah dikuasai dengan harta, lupa semuanya. Kita tidak mau mempersembahkan kita punya diri kepada Tuhan, apalagi orang tua kita. Kita bisa jual kita punya orang tua. Banyak sekarang di televisi di Jawa, di mana televisi kita nonton ya, di pulau mana. Anak tuntut orang tua sampai di pengadilan.
Jadi kalau kita memberikan persembahan, ya, Tuhan itu bukan secara pribadi dia tidak haus, ya, dan dia tidak haus mau minta persembahan, kalian persembahkan. Tuhan tidak mau disogok. Kita baca ya, Tuhan tidak mau Anda sogok-sogok, ya. Mentang-mentang Anda punya uang banyak mau sogok. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan tuh mau lihat kita persembahan dengan hati. Tuhan melihat hati. Kita baca dalam Amsal. Kita buka dalam Amsal 15. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, kalau Anda memberikan korban, persembahan, ya, tapi kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, ya, di sini kan jelas orang fasik. Ya, kekejian bagi Tuhan yang pernah saya khotbahkan. Biar Anda percaya Yesus, tapi tidak melakukan firman Tuhan, berarti kekejian di mata Tuhan. Mungkin ada orang bilang katakan, saya Kristen. Ya tapi Kristen yang bagaimana? Cuma kecil dibaptis, terus tidak sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Mungkin tidak pernah ikut katekisasi, ya tidak pernah ikut katekisasi. Sehingga tidak tahu apa-apa, kayak tadi saya kasih contoh. Tidak mempersembahkan diri baik-baik kepada Tuhan. Dan kita percaya semua orang Kristen bahwa orang yang tidak mengenal Yesus melakukan persembahan. Minta maaf ya, ada yang pernah bertanya sama saya, kalau dia tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah memberitakan firman Tuhan, terus dia berbuat baik, emangnya kalian pikir Tuhan Yesus mau disogok? Nanti ada ayatnya, saya setuju. Ini yang pertama. Terus kalau orang-orang yang melakukan kejahatan, apakah persembahannya diterima? Tidak. Kita buka dalam Yesaya 1. Kita buka ya, sama-sama. Yesaya 1. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, di sini ayatnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Daripada kita tidak bertobat, baru kita pergi melakukan hal-hal yang tidak bagus. Ya. Baru kita mau anggap saja kita ada uang, kita mau beli Tuhan. Gak bisa begitu ya. Perhatikan di sini. Nah, dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ini pemimpin Sodom. Ingat kan Sodom dan Gomora? Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lebu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Nah, maksudnya ayat ini, minta maaf ya, kalau ada orang hidup dengan cuma kerja saja, terus tidak mau melayani Tuhan. Pendeta ini saya kasih uang aja, saya nggak perlu gereja. Anda pikir Tuhan mau disogok? Nggak bisa. Ini ayatnya dong. Coba perhatikan Sodom dan Gomora. Pemimpin Sodom, Gomora adalah rakyatnya. Mereka melakukan persembahan. Domba, lembu, yang bagus, yang gemuk, yang tidak bercacat. Tapi tidak berkenan untuk Tuhan. Apalagi orang yang berbuat zina, memberikan persembahan. Pencuri, pembunuh, penipu. Merampok. Tidak baik. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus baru bilang asal kasih persembahan. Sia-sia. Anda bukan pengikut Kristus. Nanti ada ayatnya ya. Dan kita coba lihat lagi dalam Matius. Kita buka dalam Matius. Nah, ini yang penting. Matius 5 ayat yang ke 23 hingga ke 24. Kita baca sama-sama. Aduh, baterainya swak lagi nih.
Mau diganti mouse-nya ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada. Bentar ya. Sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, di sini jelas ayat ini mengatakan bahwa kalau kita ada masalah, terus kita mau lakukan persembahan, Tuhan tidak akan terima. Selesaikan dulu masalah di belakang. Contoh, Anda dapat uang, terus Anda tidak menyelesaikan masalah. Meskipun Anda tidak bisa selesaikan, Anda ngomong sama saudara Anda, saya belum ada uang, tapi tolong kasih saya waktu. Karena saya belum ada uang. Kira-kira bagaimana? Kalau saudara mau marah dan tidak, yang penting Anda sudah bicara, menyampaikan. Dan Anda lapor sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Tetap Tuhan akan menerima persembahan Anda. Meskipun mungkin di kantong cuma 2.000, 10.000. Ya, itu maksudnya. Mau paksa bagaimana kalau umpamanya Anda tidak punya uang, Anda sudah bicara sama saudara Anda baru dia tidak memaafkan Anda. Itu urusannya, yang penting Anda punya mulut tidak dikekang. Anda bicara jujur sama saudara Anda. Bilang saya tidak punya uang. Persembahan Anda akan diterima. Terus Anda punya dendam sama orang, lepaskan itu, ampunilah. Coba Anda baca di Markus 11 ayat 25 dan 26. Yang paling itu adalah dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9, khususnya ayat ke-12. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Bagaimana kalau kita masih berdendam sama orang, baku marah? Baru mau kasih persembahan, tidak akan diterima. Sia-sia. Orang bilang apa? Percuma. Jadi kalau kita memberikan persembahan tidak sungguh-sungguh, ada masalah, tinggalkan dulu, selesaikan dulu. Dan persembahan akan diterima. Percaya, ini firman Tuhan, bukan saya. Ya, bukan saya sampaikan ngarang-ngarang, enggak. Kita baca lagi dulu, contoh seperti dalam Kejadian ya, Kain dan Habel. Perhatikan ya. Kita lihat dalam persembahan Kain, itu di dalam Kejadian. Ya, Kejadian 4. Kenapa ini dia punya Moses juga? Ada gangguan lagi. Hampir lagi tidak jalan nih. Area. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, sampai di sini Kain ini dia tahu bahwa dia punya persembahan tidak diterima. Sebentar ya teman-teman ya. Saya cari baterai dulu. Mouse-nya kayaknya ada gangguan ini. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Saya ganti ini dulu ya. Saya telepon anak saya dulu ya. Saya ambil baterai dulu. Saya lupa tadi ganti baterai. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman. Mouse-nya baterainya swak ya, tapi bentar ya. Oke. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 5 di sini bahwa tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, di sini jelas bahwa Kain punya hati tidak baik karena dia berbuat jahat. Sehingga Tuhan tidak mau menerima persembahannya.
Jadi kalau ada orang yang mempersembahkan segala sesuatu tapi hatinya lirik kanan, lirik kiri, marah, dendam, depan di gereja, depan orang. Tapi di belakang, bicara sabar-sabar. Jangan. Bentar ya. Ya. Baterai, ganti baterai dulu ya. Mouse-nya udah swak. Tuh, baterai saja. Mudah-mudahan baterainya masalah ya. Oh ya, baterainya. Sip. Nah, maksudnya nih Kain, kita buka ya. Contoh Kain berbuat seperti di dalam 1 Yohanes, yang dijelaskan di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 12. Oh, kayaknya mouse nggak kuat. Ya, mouse-nya nggak kuat. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahatnya, perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, perhatikan, Pak Bo baca baik-baik. Kenapa sampai persembahan Kain tidak diterima? Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, sampai di sini bahwa Kain juga memberikan persembahan, tapi hatinya jahat. Sampai nanti dia bunuh ke adiknya. Contoh kayak macam saudara-saudara. Ya, minta maaf. Kalau yang mungkin yang merasa di rumah, ya udah, firman Tuhan. Mungkin sampai sekarang ada masalah, meskipun mentang-mentang Anda sudah berhasil, terus lupa saudara, apalagi lupa saudara kandung lagi. Mungkin Anda adik yang kaya, lupa kakak, atau kakak yang kaya lupa adik, atau lupa. Jangankan orang lain, dalam keluarga saja kadang ada masalah. Mungkin gara-gara harta. Jangan, saudara, jangan. Ya, jangan. Nanti persembahan Anda itu tidak diterima sama Tuhan. Biar Anda mau salto 5 kali, mau apa, tidak akan. Ya, contoh ya, kalau di gereja, tapi di belakang, cerita mulut-mulut, ancur-ancur, tidak mengekang lidah. Oke? Dan ada orang juga mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Apakah dia masuk surga? Kalau dia melakukan persembahan banyak, terus dia berbuat baik, tidak akan. Ini kadang orang bertanya, jangan tanya ulang lagi. Makanya ikuti Pak Bobo kalau Pak Bobo khotbah. Kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Aduh, ini mouse-nya kayaknya kalah ya. Perhatikan baik-baik. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, Anda sudah kalau Anda tidak Islam berkenan di depan Tuhan, terus ada murka Allah, Anda biar kasih persembahan manapun tidak akan berkenan. Mungkin ada yang bilang ya, Bombong, kemana saya persembahan bilang begini, saya kasih jawaban sama dia, kasih persembahan saja. Jadi kalau mau protes, baca ayat ini baik-baik. Ibrani 11 ayat 6. Biar Anda tidak percaya Tuhan Yesus baru kasih persembahan, tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau Anda yang berbuat jahat, berbuat apa ya, tidak akan berkenan. Terus kalau umpamanya orang-orang, tadi Pak Bomo ada singgung masalah orang yang menjual diri, minta maaf ya. Mungkin dia bilang dia sudah mengikut Kristus tapi kamu enak saja. Saya ikut percaya Tuhan Yesus. Ya contoh ya, percaya Tuhan Yesus. Tapi saya punya anak di kampung atau di mana, mereka makan apa? Saya percaya Tuhan Yesus, tapi tubuh saya berikan melakukan hal yang buruk. Tidak akan diterima persembahan Anda. Tidak akan diterima, percaya.
Silakan buka saja. Ini ada mouse, ada gangguan ya. Mouse ada gangguan. Toko ini sudah tutup ya, sudah malam. Jadi ulangan 23 ayat 18. Saya coba-coba ya. Ini ada gangguan ini. Hampir lagi tapi ini saya takutnya dia keluar tapi saya. Ya, kita ya. Jadi di dalam ulangan 23 ayat 18, kalau Anda mungkin berbuat yang tidak senonoh, baru menyumbang uang ke gereja atau kasih persembahan, tidak akan diterima. Ya, mungkin Anda minta maaf, Pak Bobo sampai kalian minta maaf karena ini ayat firman Tuhan. Atau perlu saya baca lagi? Ya sudah. Kita baca ya, supaya jangan bilang kata Pak Bobo. Ini yang terjadi ya, ada beberapa orang tanyakan sama saya. Kita buka dalam ulangan 23. Ya. Ulangan 23 ayat yang ke-18. Kita bersama-sama. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Nah, bukan Pak Bom yang bicara, ini firman Tuhan. Jadi kalau ada orang, anak-anak muda, nona-nona, atau bapak-bapak, pemurid itu yang gay. Laki-laki suka sama laki-laki. Ya, laki-laki suka sama laki-laki ya. Sama-sama jenis. Terus lakukan dapat doi, terus bawa ke gereja. Tidak berkenan ya. Terus Anda mau jual-jual diri, terus bawa ke gereja, tidak berkenan. Yang Tuhan mau adalah tubuh. Tubuh Anda yang kudus, Anda mempersembahkan diri. Kalau tidak punya uang, Anda datang ke gereja. Menyembah, percaya sama dia. Itu yang Tuhan butuh. Bukan Anda mau sogok-sogok Tuhan. Ya, kalau di dalam perpuluhan yang kemarin saya jelaskan itu hanya sebagai patokan. Bayangkan, kalau tidak ada tertulis perpuluhan dalam kitab Maliaki, kira-kira ada orang mau berikan tidak? Bantu untuk hamba Tuhan, melayani semua, pembangunan gereja. Pasti. Justru ada perpuluhan ini, coba lihat anak-anak Tuhan. Mereka kasih melebihi daripada perpuluhan. Jangankan perpuluhan, 50 sampai ada yang kasih 80% sampai 90% dari dia punya pendapatan. Yang setuju katakan amin. Karena ada orang bilang perpuluhan, tapi dia berikan lebih dari perpuluhan. Karena dia tahu itu cuma patokan. Coba kalau tidak ada, banyak yang pasti tidak akan beri. Karena Anda belum lakukan, Tuhan sudah tahu lihat masa depan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Jadi persembahan yang benar adalah tubuh, dan pada waktu kita ada berkat, kita berikan dengan sukacita, dan kita tahu bahwa di dalam 2 Korintus, ya, kita bahas dalam 2 Korintus, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga ke-7. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Perikopnya ini saja memberikan dengan sukacita membawa berkat. Jadi kita membawa dalam arti tubuh kita yang pertama. Seperti tadi Pak Bum sampaikan. Kita mungkin di jalan, baju sudah layu, lusuh. Apalagi mau hari Natal ya. Tiba-tiba rumah jauh, pas mau sampai gereja hujan, apalagi musim hujan. Tiba-tiba ada percikan, ojek mobil, hantam. Terus Anda tidak mau masuk gereja. Jangan. Kalau malu di dalam, duduk di luar juga nggak apa-apa. Belum perlu bilang darah Yesus berkuasa. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Jangan gengsi dengan pakaian. Terus kalau mama tidak ada pakaian, pasti nanti anak-anak Tuhan, Pak Bobo pesan, kalau keluar gereja, lihat orang yang tidak mampu, DP baju mungkin yang belum beli, masuk. Kalau Anda yang kelebihan ya, ini rumah Tuhan loh. Nah, sudah Jo, sebentar ikut orang. Ke rumah ada cookies sedikit. Ada makanan, ada minuman Coca-Cola sedikit. Terus di rumah, mana Jo kasih balikan dia baju sedikit. Apakah Anda pasti mau? Pasti mau, anak-anak Tuhan pasti mau berkelebihan. Biarlah berkat Anda akan Tuhan perhitungkan di kerajaan surga buat Anda semua. Dan kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6.
Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi apa yang kita berikan dengan hati, itu yang Tuhan mau. Persembahan yang benar. Karena kita memberikan dengan sukacita, sama saja kita memiutangi Tuhan. Dan kita akan terima upah kita di kerajaan surga. Ayatnya mana? Kita buka ayat Amsal 19. Ayat yang ke-17. Kita sama-sama. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pak Bom membaca ulang. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang setuju katakan amin? Haleluya. Pasti anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang di hari Natal ini. Hari yang kita semua diselamatkan. Karena begitu besar kasih Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan Dia menyertai kita. Hingga hari di mana kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Demikian firman Tuhan dengan semua yang kita mulai baca dari awal hingga akhir ini, semoga kita mendapatkan penuh dengan sukacita dan kita menjadi anak-anak terang, damai sejahtera di dalam hati anak-anak Tuhan yang penuh kasih, berbagi kasih di hari yang kita rayakan Natal ini. Sehingga Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan, kemarin pre-Natal, hari ini kita perlu berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin ada tetangga yang perlu mendapatkan bantuan, perhatikan. Di lingkungan rumah dulu, ya Tuhan Yesus berkata, menginjil dari Samaria, Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke seluruh dunia. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 78. Ya. Jadi kita lihat dulu dalam rumah, baru kita keluar ke tetangga, lihat balur juga, ada balur ke tetangga, baru keluar. Supaya kita semua disayang Tuhan Yesus. Haleluya, amin.